Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukatno dari Universitas Taskiah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan spiritual dari praktek riba, maisir, dan gharar. Dalam fikih muamalah, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara adil, jujur, dan tanpa merugikan pihak lain. Namun, ada tiga yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan, yaitu pertama riba, maisir, dan gharar. Yang pertama riba. Riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan syariah. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba menimbulkan ketimpangan. Jadi karena yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin terbebani. Nah, di situ riba. Yang kedua saya ambil maisir. Maisir ini berarti perjudian atau mencari keuntungan dengan cara spekulatif tanpa usaha nyata. Di sini saya ngambil contoh judi online atau trending spekulatif yang banyak terjadi di era-era digital sekarang ini. Jadi orang banyak berharap dia pengen kaya mendadak, tapi justru banyak yang rugi dan hancur secara finansial. Dari goror sendiri berarti ketidakjelasan dalam akad atau transaksi. Misalnya nih, menjual barang yang belum dimiliki atau belum jelas hasilnya. Itu definisi dari goror. Dalam bisnis modern, hal ini bisa terjadi pada kontrak yang tidak transparan, yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Jadi ketika praktek ini, yaitu tadi riba, maisir, dan gharar, jadi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi berdampak pada sosial dan spiritual pada masyarakat. Nah, secara sosial, di sini saya akan riba akan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Itu untuk riba. Dan maisir sendiri ialah akan menghancurkan keluarga. Dan gharar sendiri ini akan menimbulkan ketidakpercayaan atau trust antar pelaku bisnis. Jadi nilai gotong royong dan keadilan menjadi hilang, yang diganti dengan keserakahan dan ketidakjujuran. Itu dari segi sosial. Secara spiritual, harta hasil riba, maisir, dan gharar tidak membawa keberkahan. Hati menjadi keras, doa pun sulit dikabulkan, dan hidup pun tidak tenang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan dari harta yang haram. Subhanallah. Sebagaimana kita sebagai umat muslim, saya menyadari bahwa pentingnya prinsip fikih muamalah untuk menjaga keadilan ekonomi dan kebersihan hati. Kita harus berhati-hati dalam memilih pekerjaan, investasi, ataupun bisnis. Kenapa? Agar tidak terjerumus dalam praktek yang dilarang syariah. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga hidup kita penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.